menggali ilmu di langit. Setiap hari seorang gadis cantik lewat di dekat gubuk untuk mengantar makanan ke sawah. Terpesona oleh kecantikan sang gadis, konsentrasi pemuda-pemuda yang sedang membangun gubuk itu pun terganggu. Akibatnya ketika selesai, gubuk menjadi miring. Kisah itu kemudian diabadikan orang Jawa sebagai nama rasi bintang, yaitu rasi gubuk penceng atau miring, atau yang dikenal dengan rasi layang-layang. Rasi ini punya makna penting karena dipakai untuk menunjuk arah selatan, ujar Permana Permadi, Kepala Observatorium Bosca, dalam seminar menghidupkan lagi pengetahuan astronomi tradisional di Pekan Kebudayaan Nasional Istora Senayan, Jakarta. Adapun sang gadis cantik dalam legenda itu pun diabadikan sebagai nama rasi bintang, Lintang Wulandjar Ngirim. Dalam astronomi modern, ia adalah rasi yang terdiri dari dua bintang paling terang di rasi Centaurus, yaitu Alpha Centauri dan Beta Centauri. Dalam pameran Langit untuk Semua, Astronomi dalam Budaya Nusantara di Pekan Kebudayaan Nasional dijelaskan, bersama lintang gubuk penceng, lintang Wulandjar Ngirim disebut dengan rasi bintang pari oleh beberapa suku di Nusantara. Dalam kalender Pranata Mangsa, lintang Wulandjar Ngirim menempati posisi Mangsa Kawulo ke-8, yaitu saat padi masih menghijau sekitar 4 Februari sampai 28-29 Februari. Pranata Mangsa, tradisi pengetahuan yang digerus zaman. Ada lagi lintang Kartika, salah satu objek langit yang banyak mendapat perhatian masyarakat kuno sebagai acuan navigasi dalam dunia pelayaran. Dalam dunia pertanian, rasi ini menunjukkan dimulainya musim kapitu dalam Pranata Mangsa. Mangsa kapitu dimulai dari 22 Desember hingga 2 Februari. Dalam Pranata Mangsa, rasi ini merupakan waktu untuk memindahkan bibit padi ke sawah. Daud Aris Tanudirjo, arkeolog Universitas Gadjah Mada, menerangkan, kendati hidup di pedalaman sebagai masyarakat agraris, kemampuan astronomi tetap dibutuhkan. Seperti dalam hal menyusun Pranata Mangsa, kalender pertanian yang dikenal di Jawa dan Bali, kalender ini berguna untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menyemai, menanam, dan memanen padi. Bahkan kapan harus berburu, memotong bambu, karena ada musim tertentu yang kalau dipotong bambunya akan jelek. Lanjut Daud dalam seminar ini. Itu adalah kekayaan etnosains yang luar biasa yang belum kita gali. Bukan cuma dibutuhkan oleh masyarakat agraris, pengamatan astronomis sudah muncul dari kebiasaan masyarakat Nusantara sebagai penjelajah lautan. Sudah sejak lama orang Nusantara lahir sebagai bangsa yang selalu dalam lingkungan laut. Langit menjadi sesuatu yang terbuka di mana mereka menimba ilmu pengetahuan. 3000 tahun lalu kita sudah sampai ke India. Kita yang kesana duluan, ujar dia. Tidak mengherankan hampir semua etnis di Nusantara ada keterampilan tentang astronomi. Berbeda dengan masyarakat tradisional, kini relasi manusia dengan langit semakin tipis, utamanya karena terburuknya polusi cahaya. Orang pun menjadi lebih jarang menengadah ke langit untuk melihat fenomena astronomis. Daud bilang, orang kini lebih percaya dengan ilmu astronomi modern. Pasalnya yang tradisional lebih banyak dibalut dengan mitos yang dianggap irasional. Padahal semua ini rasional, tapi karena bagaimana mereka menyampaikan, kalau disampaikan seperti ilmu pengetahuan sekarang, saya kira pikiran mereka terlalu penuh. Tapi kalau dengan cerita dongeng jauh lebih mendalam, mudah dipahami bahkan oleh anak kecil sekalipun, jelas Daud. Lalu menggali budaya astronomi Nusantara. Filsuf dan astronom Karlina Supeli menjelaskan, sistem pengetahuan tradisional memang lebih banyak diturunkan secara oral dari generasi ke generasi. Ada sumber tertulis, tetapi semuanya hanya bisa diakses oleh satu kelompok masyarakat tertentu, misalnya oleh resi, pandita agama. Sementara yang diwariskan lewat dongeng, cerita, mitos biasanya yang sifatnya umum-umum saja, katanya dalam seminar itu. Contohnya kisah Dewi Sri yang dikenal masyarakat Sunda dengan nama Nyi Pohaci. Menurut Karlina, mitos ini adalah pelajaran bahwa dalam setangkai padi ada dinamika kehidupan. Ketika mitos ini diabaikan, masyarakat pun berisiko kehilangan kesadaran lingkungan. Memupus kesadaran dinamika benih dari tanam sampai panen. Sebagai bagian dari kosmos, memupus juga pemahaman sosial tentang keadilan, kata Karina. Tanah itu hajat hidup orang banyak.
Menurut Carlina, ada caranya agar mitos-mitos tentang kearifan lokal ini bisa diterima di masa modern, yaitu dengan keterbukaan dan kesediaan menerima apa yang ada di dalam masyarakat tradisional diterima dan dihayati sebagai realitas, pun mengubah cara pandang memperlakukan mitos sebagai cerita hayal seakan dongeng. Mitos punya logika naratif, pola pikir intuitif yang puitis, pengalaman spiritual tak mungkin dituturkan memakai bahasa diskursif, ada metafor-metafor, kata Carlina. Lalu bagaimana? Apakah kita bersedia menerima banyak pengetahuan dari sumber pengetahuan dan mengurangi intoleransi? Untuk update video selanjutnya jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.